Halo Pisces, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah reading update energi gerhana pada tanggal 30 April dan 16 Mei ya. Energi gerhana itu mungkin agak samar, tapi efeknya bisa berlangsung antara 3 bulan sampai setahun ke depan gitu ya. Oke, kita lihat tema besarnya dulu buat kamu. Yang ini bicara tentang berada di persimpangan jalan. Kayak kamu dihadapkan pada situasi di mana kamu harus memilih, atau bisa juga kamu bingung gitu, kayak kamu mau kemana atau memilih apa setelah ini. Lalu ini bicara tentang kunci, tentang eh, kunci menuju pintu-pintu yang akan terbuka atau menuju jawaban yang selama ini kamu tunggu gitu ya. Lalu yang ini bicara tentang stabilitas, mungkin ada sesuatu yang signifikan pada stabilitas kamu gitu ya. Oke, kita akan lihat lebih jauh dengan tarotnya. Oke, kita lihat ada apa untuk kamu di gerhana kali ini. Terlalu banyak. Nih, lihat ya. Yang tadi saya bilang, berada di persimpangan jalan, kamu nggak tahu memilih apa, atau kamu nggak tahu mau kemana gitu ya. Karena ini, di sini ada two of Pentacles, dan ini ada Justice gitu ya. Ini bicara tentang keseimbangan, bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Ini bicara tentang memprioritaskan sesuatu gitu, kayak ada ada banyak hal depan mata kamu gitu, kamu bingung nih mau fokus kemana dulu gitu ya, atau memberikan energi kamu atau menyelesaikan yang mana dulu gitu ya. Ini energi kamu pada gerhana kali ini ya. Lalu kenapa energi ini dihadirkan gitu? Di sini ada Queen of Pentacles. Sorry, bukan kenapa energi ini dihadirkan. Apa energi yang dihadirkan pada gerhana kali ini buat kamu? Queen of Pentacles gitu. Queen of Pentacles, Queen of Cups. Queen of Cups itu bicara tentang kematangan emosi, bisa juga intuisi gitu ya, mimpi, alam bawah sadar. Ini energi kamu juga ya, water sign gitu. Mungkin kamu diminta untuk mendengarkan intuisi kamu lebih, atau mungkin terjadi transformasi pada apa ya, kemampuan spiritual kamu gitu. Jadi kamu mungkin tadinya gak ada menjadi ada, atau tadinya ada sekarang ditingkatkan lagi, bukan ditingkatkan ya, kayak bertambah gitu skillnya. Lalu ini bicara tentang, ini temperance ya, temperance itu bicara keseimbangan. Ini tema-temanya keseimbangan ya, bisa juga healing, bisa juga tentang memaafkan apa yang sudah terjadi di belakang. Mungkin ini ada hubungannya, sesuatu yang terjadi itu mengguncang stabilitas kamu, apapun yang terjadi di belakang gitu ya. Kayak kamu itu mengguncang stabilitas kamu tadi karena ada di stabilitas, dan itu masih menyisa di hati kamu, belum kamu bisa lepaskan. Tapi nanti kita akan lihat lebih jauh lagi, ini bicara tentang apa ya. Lalu ini bicara justice. Advice buat kamu adalah justice gitu. Untuk tadi misalnya sesuatu yang terjadi di belakang, kamu belum bisa lepaskan gitu. Ada situasi atau orang-orang yang melukai hati kamu gitu. Terus kayak itu masih mengganjal di hati kamu dan belum kamu bisa lepaskan. Aku sih gini ya, ada satu konten kreator di YouTube, dia bilang, oke, orang-orang itu udah menyakiti kamu gitu gitu. Tapi orang-orang itu juga punya karmanya masing-masing gitu, punya pelajaran hidupnya masing-masing gitu. Walaupun sulit bagi kita untuk mengikhlaskan atau memaafkan, karena kayak enak aja gue maafin dia gitu. Karena mereka juga punya pelajaran hidupnya masing-masing gitu. Mungkin sekarang mereka nggak ngerti gitu, tapi ketika mereka udah ngerti karma hidupnya, pelajaran hidupnya, itu
bisa jadi mereka membawa penyesalan itu juga untuk waktu yang lama, bahkan mungkin seumur hidup gitu, kita nggak pernah tahu. Lalu bisa juga gini, kalau misalnya kita memaafkan orang-orang, memaafkan suatu situasi yang udah berlalu gitu, itu bukan untuk orang-orang itu, tapi lebih untuk diri kita gitu. Gimana kita jalan ke depan supaya hati kita ringan, supaya jalan kita damai gitu. Ibaratnya kayak hidup aja udah banyak problematika, kayak kita nggak perlu nambahin hati dan pikiran kita dengan apa yang udah terjadi di belakang gitu. Lalu ini time machine ya, ini bicara tentang keadaan yang berbalik atau sesuatu yang terjadi karena memang sudah waktunya terjadi gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di belakang itu yang menggoncang dunia kamu atau menggoncang apa tuh stabilitas kamu, keadaannya akan berbalik di depan nanti ya. Itu sesuatu yang udah menunggu kamu gitu. Lalu mungkin kamu nggak bisa lihat itu sekarang gitu, karena di sini ngelihat kayak matanya ketutup gitu ya. Kayak time machine itu menurut saya kayak kita punya alat untuk membawa ke waktu yang kita nggak bisa lihat atau ke tempat yang kita nggak bisa lihat sekarang gitu ya. Misalnya mundur ke masa lalu atau ke masa depan. Ibaratnya kalau tanpa alat itu kan kita nggak bisa lihat gitu ya. Ibaratnya kalau kita nggak melewati proses ini, ada hal-hal yang mungkin tidak akan kita bisa lihat. Padahal itu berguna untuk evolusi jiwa kita, untuk progres kita berjalan di kehidupan ini gitu. Karena kita datang, kita juga punya pelajaran hidup kita masing-masing gitu, karma kita masing-masing. Mungkin ketika hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi kita nggak bisa lihat, tapi ketika itu semua terjadi, jiwa kita bertumbuh gitu. Jiwa kita punya pelajaran-pelajaran yang mungkin di kehidupan yang lalu, buat yang percaya aja ya, di kehidupan lalu kita belum belajar, kita belajar di kehidupan ini gitu. Kita akan lihat lebih jauh energi oracle-nya bilang apa. Oke, wah tema-tema cintanya sangat kuat ya. Mungkin ini yang tergoncang ini sangat sangat berhubungan dengan apa ya, hubungan romantis kalian ya. Ini ada Angel of Love. Apakah kalian lagi kayak kayak memilih gini, ada dua orang atau mungkin lebih yang hadir di hidup kalian gitu ya. Yang satu orang dari masa lalu, yang satu orang yang baru datang ke hidup kalian gitu. Kayak kalian berpikir mau kasih kesempatan sama yang lama atau membuka hati untuk membuka hati untuk orang yang baru gitu. Lalu tapi di sini ada indecision. Karena di sini saya melihat ini ya. Indecision ini seperti two of swords. Two of swords itu bicara apa? Bicara sebenarnya kalian udah tahu kalian harus memutuskan apa, memilih apa, tapi kayak kalian ada keseganan gitu. Keseganan entah apa alasannya kalian segan gitu. Mungkin di belakang ada rasa takut, di belakangnya ada rasa trauma. Saya sebagai reader, saya nggak tahu alasan-alasan apa dibalik keseganan kalian. Kalian yang paling tahu, dan sebenarnya kalian tahu, udah tahu kalian harus memilih yang mana gitu ya. Dan di sini ada man holding a coin gitu ya. Ini man ini cuma energi, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan gitu. Ada hubungannya dengan situasi finansial kalian ya. Ada hubungan dengan situasi finansial, hubungan romantis. Di sini ada community. Mungkin kalian setelah melewati ini semua, karena di sini ada door to romance dan community gitu ya. Saya merasa proses hidup kalian ini akan membawa kalian kepada gini, hubungan yang lebih fulfilling buat hati kalian. Orang-orang yang tahu gimana caranya take and give, tahu caranya kompromi dalam sebuah hubungan, tahu caranya kayak saling ngalah gitu.
Bisa juga dipertemukan dengan orang-orang yang baru, teman-teman baru, circle pertemanan yang baru. Karena ketika kalian berevolusi, kalian bertransformasi, itu kan energi kalian berubah gitu ya. Mungkin energi kalian udah gak match sama orang-orang yang ada di masa lalu kalian gitu. Jadi kayak entah gimana caranya mental sendiri aja gitu. Coba deh kalian perhatikan, kayak ada orang-orang misalnya pertemanan kalian kayak tadinya berteman akrab gitu, terus kita tahu sekarang nggak berteman, nggak ada terjadi apa-apa, tahu mental aja gitu. Itu karena energinya udah nggak match lagi. Jadi kayak sama kalian tuh udah nggak bisa gini lagi gitu, kayak mental jadinya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalian akan dipertemukan sama orang-orang yang udah akan sefrekuensi sama kalian gitu. Tapi kalian yang pertama tadi, kalian tahu tahu nih buat keputusan dulu gitu ya. Apapun yang ada di belakang lepaskan untuk kebaikan hati kalian sendiri, untuk ringannya hati kalian jalan ke depan. Mungkin sekarang kalian gak bisa lihat, tapi kayak udah ada hal-hal baik gitu yang menunggu kalian gitu. Ini ada door to romance, community, pertemanan baru, circle orang-orang baru, pasangan yang baru gitu, yang udah akan sefrekuensi sama kalian ya. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.